karena mengambil momen peringatan Milad ini untuk bicara tentang pendidikan karakter dan masa depan bangsa. Nah, saya ini merenungkan pendidikan karakter. Apa sih sesungguhnya pendidikan karakter? Pendidikan tentu artinya luas. Karakter punya makna yang bermacam-macam. Kalau ketemu anak-anak usia belia belasan tahun, kalau ditanya nama karakter mungkin dia jawab jumlah digit di WA, jumlah huruf di SMS, itu karakter. Jadi karakter pendidikan adalah sebuah pesan yang kita pahami sama-sama, punya makna luas. Nah, saya ingin mencoba untuk membahas tentang ini. Pendidikan tidak dalam artian persekolahan, tapi pendidikan sebagai proses pembelajaran. Dan karakter dimaknai sebagai kebiasaan. Jadi pembelajaran untuk penumbuhan kebiasaan. Nah, karena ini dikaitkan dengan A.R. Baswedan, saya mencoba untuk mengambil 1-2 kebiasaan dari A.R. Baswedan yang boleh kita sebut sebagai karakter dan mudah-mudahan relevan dengan situasi kekinian. Saya tumbuh besar bersama di Taman Buwono. Ini Ibu Alia yang ikut hadir di sini. Sama-sama kami itu, saya, ibu, bapak, dan 2 adik tinggal satu kamar. Dari kamar itu kami berlima, bapak, ibu, dan 3 anak. Di dalam satu rumah kakek di Taman Buwono 19. Ustaz Zahir ini tahu persis lokasi tempat kita, Pak Jazir, Pak Mas Lukman, Mas Khairul Anwar, Pak Mamah itu tahu persis semua kita tinggal di Taman Buwono 19. Di rumah ini saya tumbuh. Nah, saya ingin ceritakan di sini bukan soal rumahnya, tapi soal karakter yang relevan untuk kita bahas. Meja makan tempat kami makan, terutama makan malam, makan siang, karena waktu itu kantor, ayah juga pulangnya siang, makan siangnya di rumah. Meja makan itu adalah meja debat. Meja makan itu adalah meja tukar pikiran. Meja makan itu adalah tempat yang dinamis. Di meja makan itu, ayah dengan anak bisa berdiskusi, bisa berdebat. Suami dan istri boleh berdebat. Dan nenek saya, kakek saya sering berdebat di depan kita. Dan bukan berdebat urusan rumah tangga. Nggak pernah kalau itu. Kami tidak punya memori perdebatan kakek nenek di depan kita urusan rumah tangga. Tapi mereka berdebat urusan umat, mereka berdebat urusan masyarakat. Jadi, kesiapan untuk berbeda pandangan, untuk mendengar pandangan yang berbeda, itu bukan sesuatu yang dipelajari lewat teks, tapi sesuatu yang dijalani. Di rumah dibangun iklim demokratis. Itu istilah sekarang. Kalau dulu istilahnya terbuka, setara. Jadi, sering sekali perdebatan ini terjadi dan penuh semangat. Berdebat yang penuh semangat. Berdebat penuh semangat itu artinya ya cukup intensif diskusinya. Itu di rumah. Tapi ini bukan kasus di rumah saja. Pak A.R. Baswedan terbiasa untuk mendatangi orang yang berbeda pandangan, didatangi orang yang berbeda pandangan,
berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan, sehingga ada proses pendidikan bagi yang terlibat, baik lawan bicara, baik yang mendengarkan, ataupun bagi dirinya. Jadi ada sebuah pendidikan karakter, ada sebuah pembelajaran atas sikap keterbukaan, sikap kemauan untuk mendengar, dan kemauan untuk menyampaikan pandangannya secara apa adanya. Ini dilakukan bukan hanya dalam konteks keluarga, tapi boleh diruntut dalam perjalanan hidupnya. Ketika berada di konstituante, maka dia akan memilih menginap di tempat mereka tinggal, karena konstituante di Bandung, sekamar dengan orang-orang yang berbeda partai. Karena Pak Baswedan itu dimasyumi, maka bersamanya baik dari PNI, baik dari PKI, baik dari Partai Katolik, baik dari Partai Sosialis, yang berbeda partai menginap sekamar. Sehingga bayangkan, kamar mereka tinggal selama itu adalah tempat mereka diskusi dan berbeda pandangan. Dan yang menarik, perbedaan pandangan dianggap sebagai sebuah kewajaran, tidak dikhawatirkan, dan tidak ditiadakan. Ini cerita yang kami dengar tentang peristiwa tahun 50-an, dan tentu ada banyak lagi 40-an, 30-an. Tapi kemudian saya saksikan sendiri di tahun 70-an akhir, 80-an. Ketika saya sering mengantar, di situ saya menemukan memang yang didatangi adalah mereka-mereka yang betul-betul paham. Pak Baswedan itu bersahabat dengan Pak Karkono, almarhum, tokoh PNI di Jogja. Saya sering mendampingi, mengantar, dan berdebat, berdiskusi di situ. Dan bersahabat dengan Pak Dayino, tokoh sosialis di Jogja. Dan bersahabat dan berdebat. Bisa disebutkan lagi nama-namanya. Dengan Romo Mangun Wijaya. Berteman, bersahabat, berdebat. Tapi beda pandangan. Nah, ini adalah satu proses pembelajaran yang perlu kita ingatkan kembali pada diri kita di masa-masa sekarang ini. Bahwa ada satu fase di mana mereka-mereka yang berada di wilayah publik, mereka-mereka yang memikirkan dan bekerja untuk kepentingan publik, itu siap untuk berdiskusi, siap untuk berdialog, dan siap untuk mendengar dan didengar. Kenapa ini menurut saya penting untuk kita ingatkan? Karena ada potensi bahwa makin hari makin sering kita berdialog dengan yang kesepemahamannya ada. Bila sepemahaman terjadi diskusi, bila beda pemahaman tidak terjadi diskusi, tidak terjadi interaksi. Nah, ini harus kita kembalikan. Tapi ada juga syarat yang menarik, bahwa kalau direnungkan mengapa mereka mampu melakukan itu, mengapa mereka bisa berdiskusi dengan leluasa. Barangkali salah satu jawabnya adalah mereka telah melampaui kepentingan diri. Kecintaannya kepada negeri ini mengalahkan kecintaannya kepada urusan-urusan mikro. Karena itu, ketika terjadi perbedaan pandangan, maka semuanya sadar bahwa ini adalah demi Indonesia yang mereka cintai. Ini demi memajukan bangsa yang mereka bebaskan dari belenggu kolonialisme. Ini demi kemajuan negara yang mereka dirikan sama-sama. Jadi ada semacam
bingkai yang dimiliki oleh semua, yaitu bingkai kecintaan pada Republik dan bingkai terbebasnya diri dari kepentingan-kepentingan mikro, sehingga tidak khawatir untuk menyampaikan pikiran dan tidak khawatir untuk berbeda pandangan, karena semua sadar bahwa ini bukan tentang dirinya, ini bukan kepentingan mikro bagi dirinya. Nah, ini mungkin bagian dari proses pendidikan karakter yang harus ditumbuhkan kembali. Sekali lagi saya garis bawahi, yang saya sampaikan ini bukan persekolahan. Pendidikan dalam arti yang lebih luas, bukan pendidikan dalam arti kegiatan di sekolah. Nah, di mana itu? Di wilayah publik. Karenanya penting sekali untuk menjaga iklim perdebatan ini hidup dan substantif. Kita sering menyaksikan talk show yang perbedaan pandangan itu dimunculkan. Tapi seringkali yang muncul adalah dari satu diksi talk show. Itu ada dua, ada talk, ada show. Yang sering dominan adalah show-nya, bukan talk-nya. Sehingga perdebatan, dialog yang muncul di publik dipandang sebagai tontonan dan bukan dipandang sebagai tuntunan. Walaupun hanya beda satu huruf, O dan U, maknanya ahad berseberangan. Sebagai tontonan, dia akan hilang dalam memori cepat sekali. Sebagai tuntunan, dia akan menjadi pegangan. Pada saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, di antara masa menunggu mendengarkan pidato dari sidang tahunan MPR dan sidang DPR, saya membuka buku-buku tulisan biografi para pendiri bangsa. Apa yang muncul? Kumpulan pidato Bung Hatta, kumpulan tulisan Natsir, kumpulan tulisan Bung Karno, pidato-pidato semuanya. Itu bukan tontonan, itu tuntunan. Kita sekarang perlu mengembalikan bagaimana perdebatan yang muncul itu substantif dan bisa menjadi tuntunan. Dan itu artinya perdebatan yang mencerminkan gagasan, membawa narasi, dan diperdebatkan dengan objektif. Ini perlu dimunculkan kembali sebagai proses pembiasaan bagi bangsa untuk melihat perbedaan pandangan substantif agar bisa menjadi tuntunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita memperingati kelahiran seseorang, memperingati kematian seseorang, maka sesungguhnya kita sedang mencoba mengambil hikmah. Dan dalam konteks ini, saya ingin menarik hikmah salah satu dari barangkali ada deretan tentang karakter keterbukaan, karakter kemauan untuk berdebat, berdiskusi, dan karakter untuk menunjukkan itu sebagai sebuah aktivitas terbuka sehingga dia menjadi pendidikan bagi yang baik. Dan salah satu ciri, kalau saya boleh ingat kenapa ini saya sebut sebagai sesuatu yang substantif, karena diskusinya selalu direkam. Ada kaset recorder yang selalu merekam diskusi dan perdebatan. Tidak mungkin omong kosong direkam di dalam kaset itu. Itu omong isi yang direkam. Ini adalah sebuah hikmah yang mudah-mudahan di dalam peringatan 113 kelahiran Air Baswedan bisa menjadi hikmah bagi kita. Kita perlu menumbuhkan kembali tradisi itu, karakter itu, kebiasaan itu,
Dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan menyaksikan adanya arah yang lebih bisa dipahami oleh semua atas pergerakan kemajuan bangsa. Karena semua yang disampaikan adalah sebagai kebijakan, adalah juga bahan yang bisa diperdebatkan dan bahan yang merupakan titik temu dan akumulasi atas berbagai pemikiran dan pandangan yang ada. Semoga kita semua terus berada dalam situasi terjamin untuk merdeka bicara, merdeka diskusi, dan merdeka untuk bisa bertukar pikiran demi kemajuan bangsa kita. Demikian Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kami, dan bermanfaat dalam kita mendiskusikan lebih jauh nanti bersama dengan para narasumber, Profesor Hamamah, Profesor Khairil Anwar, Mas Lukman Hakim, dan Ustaz Yazid. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.